Selamat pagi kakak-kakak pendamping dan juga anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi untuk menyambung atau melanjutkan pendalaman kita dalam masa Prapaskah ini. Tentu kita harus tetap semangat, tetap sehat ya, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Pada pertemuan kedua ini kita diajak untuk bersatu dengan Yesus dalam sabdanya ya. Apa itu maksudnya anak-anak bersatu dengan Yesus dalam sabdanya itu ya, sabda itu adalah firman Allah sendiri, bahkan dikatakan Allah sendiri. Maka kalau kita berada bersama dengan Allah di dalam firman-Nya, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Dia? Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa Yesus mengajak kita, mengundang kita untuk terus bertemu dengan Dia di dalam sabdanya. Maka dalam pertemuan kedua nanti diberikan dua contoh karakter yang berbeda antara Marta dan Maria, dua bersaudara ini. Kita tahu mereka punya karakter yang berbeda, tetapi kita melihat bagaimana justru Maria dipuji oleh Yesus karena apa? Mendengarkan sabdanya ya. Oleh karena itu adik-adik, kata mendengarkan itu punya sifat aktif ya. Apa bedanya mendengarkan dengan mendengar? Itu dua hal yang berbeda. Mendengarkan seluruh perhatian kita difokuskan ya, dipusatkan supaya tidak gagal paham kita ya. Sementara Marta ya baik itu memang dibutuhkan ya, yaitu untuk mengurusi mereka yang datang nanti disuguhi macam-macam, tetapi itu bukan, katanya Yesus, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah duduk diam mendengarkan. Ada saatnya pada waktu Yesus datang kita harus mendengarkan. Setelah Yesus tidak ada di tempat kita, baru kita bergerak, bukan dibalik. Ketika Yesus datang kita ribet dengan apa saja, kita lupa. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada pertemuan kedua ini. Tetap semangat adik-adik, kakak pendamping, untuk kita selalu mendengarkan Dia supaya kita tetap hidup bersama Dia. Kiranya pertemuan kedua ini tetap menyemangati kita, tetap semangat, hidup sehat, dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Silakan untuk melanjutkan pertemuan berikut. Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik, mari kita nyanyikan pujian bersama ya. Kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Aan. Kak Aan akan mengajak adik-adik berdoa sebelum melakukan kegiatan. Mari kita ambil sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu semalam telah berlalu. Bapa, semoga pagi ini Kau berkati kami semua
menjadi anak-anak yang terkasih di hadapan-Mu. Bapa, berikanlah semangat adik-adik untuk mendengarkan firman hari ini, dan semoga adik-adik bisa mengamalkan firman yang telah diberikan kakak-kakak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu aja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Senang Kak Yulia bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Khususnya kita berjumpa dalam masa Prapaskah. Adik-adik, tema APP tahun 2022 adalah Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Dan hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua dengan subtema Bersatu dengan Yesus dalam Sabdanya. Adik-adik yang terkasih, dengan menerima firman yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi, berarti kita menerima Yesus sendiri yang bersabda lewat peristiwa pembacaan firman. Kita bersatu dengan Yesus dengan menerima perkataan-perkataan yang diwartakan dan juga menerima pemberi sabda, yaitu Yesus sendiri, serta menanggapinya. Tanggapan apa ya yang paling awal yang kita berikan? Yaitu saat kita memberikan jawaban pada saat lektor menyelesaikan pembacaan kitab suci. Demikianlah sabda Tuhan, dan kita menanggapi dengan syukur kepada Allah. Kemudian tanggapan kedua yang kita berikan adalah pada saat Romo menyelesaikan pembacaan Injil. Romo mengatakan demikianlah sabda Tuhan, dan kita tanggapi dengan kata terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita memberikan tanggapan, kita kemudian harus percaya dan menerima sabda Yesus dalam hati dan pikiran kita, serta melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih memahami bahwa Yesus sendiri, Sang Sabda sendirilah yang menyampaikan sabdanya kepada kita, dan supaya kita bersatu dengan Yesus. Dalam liturgi sabda, ada dua tata gerak yang kita lakukan, yaitu kita duduk dan berdiri. Kita duduk untuk mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita melalui lektor yang membacakan bacaan kitab suci. Kita berdiri pada saat pembacaan Injil yang dibacakan oleh imam. Sikap berdiri menandakan bahwa kita siap sedia mendengarkan. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih,
Saat mengikuti perayaan Ekaristi dalam liturgi Sabda, kita diajak untuk mendengarkan sabda yang disampaikan oleh lektor dan juga oleh imam. Kita juga diajak untuk fokus pada sabda yang dibacakan, bukan mengalihkan perhatian pada hal lain seperti ikut membaca, bermain, tidur, dan lain-lain. Adik-adik yang terkasih, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya. Terlebih sabda itu sendiri adalah Allah. Dan Yesus sang pemberi sabda sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Adik-adik, marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam hati kita dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Baru saja kita mendengarkan pembacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Adik-adik, inti peristiwa dari bacaan Injil hari ini adalah Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah Marta dan Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Marta sibuk sekali melayani dan berkata pada Yesus agar menyuruh Maria membantunya. Yesus berkata, "Marta, Marta, kamu jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Nah, adik-adik, setelah tadi mendengarkan bacaan kitab suci dan mendengarkan inti peristiwa dari Kak Yulia, sekarang Kak Yulia akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menerima Yesus dan murid-muridnya? Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Marta saat Yesus berada di rumahnya? Yang ketiga, bagaimana jawaban Yesus kepada Marta? Pertanyaan keempat, sebutkan bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria. Kakak Yulia tunggu jawaban adik-adik. Terima kasih. Ku tak
adik-adik, kita mau beraktivitas ya. Untuk kelas kecil, silahkan adik-adik print gambar yang telah diberikan oleh kakak-kakak pendamping. Lalu adik-adik boleh mewarnai gambar yang telah disediakan ini. Selamat mewarnai ya. Untuk aktivitas kelas besar, silahkan di-print terlebih dahulu aktivitas yang telah disediakan, kemudian kita mau gunting gambar yang telah di-print ini. Setelah selesai digunting, kita mau tempelkan gambar telinga ke bagian lingkaran ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita mau tempelkan pakai lem. Setelah selesai ditempel, kita mau gambar wajah ya di lingkaran ini, alis, mata, hidung, dan mulutnya. Nah, ini sudah Kak Feni kasih gambar wajah ya. Kalau sudah, di bagian baliknya kita mau tuliskan ayat hafalan hari ini, sekaligus juga kita mau menghias ya adik-adik. Ini Kak Feni sudah selesai tulis ayat emas dan sudah dihias. Adik-adik bebas ya mau hias, terserah sesuai dengan keinginan adik-adik. Oke adik-adik, sudah jadi ya aktivitas kita hari ini untuk membuat pembatas Alkitab. Baik adik-adik, selamat mencoba ya, selamat beraktivitas. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu seperti Maria. 1, 2, 3. Aku mau seperti Maria, duduk dekat Tuhanku. Duduk dekat Tuhanku. Duduk dengar firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau seperti Maria. Aku mau seperti Maria, duduk dekat Tuhanku. Duduk dekat Tuhanku. Duduk dengar firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau seperti Maria. Aku mau seperti Maria, duduk dekat Tuhanku. Duduk dekat Tuhanku. Duduk dengar firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau seperti Maria. Adik-adik, sekarang marilah kita akan menutup pertemuan sekolah minggu ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang termanis buat jiwa kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh belajar tentang bagaimana mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika pembacaan sabda Tuhan disampaikan. Semoga di masa Prapaskah kedua ini kami dapat menjalankan sebaik-baiknya dan benar-benar mengikuti ajaran Yesus, terutama dalam hal pertobatan, agar kami dapat menunjukkan kasih kepada sesama kami, terutama bagi sesama kami yang menderita. Amin.
Bunda Maria, Engkaulah Bunda penolong kami. Engkau Bunda yang setia mendampingi kami. Untuk itu terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon Adit ya. Oke, hari ini adik-adik sudah mendengarkan banyak sekali ya cerita. Pertama, cerita tentang Maria dan Marta. Kemudian ada lagi, yakni bahwa sabda atau bacaan yang dibacakan ketika Ekaristi. Nah, itu sangat penting untuk didengarkan adik-adik. Karena apa? Karena itu adalah sabda Tuhan sendiri. Ya, jadi adik-adik harus selalu bisa mencintai Ekaristi pertama-tama, yakni dengan selalu mendengarkan sabdanya. Jadi ketika lektor ketika bacaan dibacakan oleh lektor, nah itu adik-adik harus senantiasa mendengarkan dengan fokus ya. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat ada Tuhan Yesus, kemudian ada Maria dan Marta. Nah, Marta itu sibuk melayani, sedangkan Maria sangat cinta dengan Tuhan Yesus, dengan sabdanya Tuhan Yesus, sehingga dia duduk kemudian mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, bukan berarti melayani itu salah ya adik-adik, tetapi kita harus seimbang. Selain melayani juga harus mencintai sabdanya Tuhan Yesus. Nah, makanya ketika Ekaristi, ketika lektor membacakan sabda, nah diakon akan memberikan challenge pada adik-adik ya. Kalau adik-adik bisa menangkap apa yang dimaksud dari bacaan itu, adik-adik luar biasa. Ceritakan ke mama papa, ceritakan ke teman-teman. Misalnya tadi sudah ikut misa lalu mendengarkan bacaan. Nah, bacaan tadi tentang apa? Yesus mau ngomong apa? Nah, itu ceritakan ke mama papa dan teman-teman ya. Nah, karena ketika lektor membaca itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang ingin menyapa adik-adik dengan sabdanya, dengan firman Tuhan. Makanya adik-adik senantiasa berbahagia ya, dan selalu mendengarkan sabda Tuhan dalam Ekaristi. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa diberkati dalam mencintai Ekaristi, khususnya dalam menangkap sabdamu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.